Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 2315061042. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai tugas akhir semester dari mata kuliah Kapita Selekta. Nah, di sini saya mengambil judul mengenai sistem chatbot administrasi kampus berbasis RAG. Nah, jadi layanan cuti akademik dan pengunduran diri untuk presentasi pengembangan chatbot untuk mempermudah proses administrasi akademik. Nah, di sini ada efisiensi administrasi akademik untuk pengalaman mahasiswa. Nah, jadi dia ini mendesak standar layanan cuti dan pengunduran diri yang konsisten. Nah, yang pertama itu ada peran layanan administrasi yang efisien untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa dan operasi institusi. Kemudian ada aplikasi cuti dan pengunduran diri untuk beragam prosedur, dokumen, dan alur persetujuan. Kemudian ada dampak proses manual sebagai waktu proses lama, inkonsistensi, dan akses terbatas, dan ada kebutuhan transformasi digital sebagai tingkatan aksesibilitas dan konsistensi layanan. Nah, ada pula chatbot untuk administrasi kampus sebagai asisten 24/7. RAG chatbot itu untuk panduan cuti akademik dengan pengunduran diri. Yang pertama tujuannya untuk asisten virtual 24/7 untuk mahasiswa yang menyediakan panduan prosedur dan rujukan resmi. Kemudian ada juga pendekatan sebagai retrieval argumen generation RAG untuk kombinasi pencarian dokumen dan model generatif. Kemudian ada fokus domain sebagai cuti akademik dan pengunduran diri mahasiswa sebagai manajemen prosedur dan persyaratan spesifik. Kemudian ada peran chatbot untuk menjawab prosedur dan memandu dokumen serta merujuk sumber resmi itu untuk memberikan langkah praktis dan link ke regulasi kampus. Kemudian ada nilai tambahannya untuk aksesnya lebih cepat, konsisten informasi, dan penggunaan beban stafnya tuh lebih untuk meningkatkan layanan mahasiswa dan efisiensi akademis, administrasi. Nah, kemudian ada identifikasi permasalahan layanan akademik. Nah, isu utama yang harus diselesaikan oleh chatbox universitas. Nah, ada apa aja nih? Yang pertama itu ada inkonsistensi prosedur antara fakultas. Jadi informasi berada antara fakultas menyebabkan kebingungan pengguna serta beban kerja staf administrasi tinggi. Jadi staf itu kelebihan tugas sehingga layanan proaktif berkurang dan waktu respon layanan lama untuk respon lama berdampak ada proses akademik mahasiswa. Kemudian ada dokumentasi tersebut di banyak sumber, ada PDF, kemudian web, dan email sulit direferensikan secara cepat. Dan yang terakhir, resiko kesalahan prosedur dan kepatuhan. Itu kesalahan prosedur beresiko melanggar aturan akademik. Ini ada analisis kesenjangan layanan administrasi kampus, perbandingan kondisi saat ini dan target operasional untuk peningkatan kepuasan mahasiswa. Ada ASLAS dan TUBI. Yang pertama ada akses layanan terbatas pada jam kerja. Nah, dan tubinya ada akses layanan 24/7, kemudian ada respon rata-rata 2-3 hari. Nah, yang tubinya untuk respon di bawah 5 hari. Kemudian beban staf tinggi pada proses administratif. Kemudian di tubinya ada beban staf berkurang melalui otomatisasi dan asisten virtual. Kemudian ada dampak keterlambatan proses akademik dan penurunan kepuasan mahasiswa, dan tubinya ada di rekomendasi prioritas otomasi proses berulang dan sentralisasi knowledge base. Nah, untuk tujuan project chatbot RAG yang
andal itu untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kepatuhan layanan pada akademik kan. Yang pertama itu untuk kita mengembangkan chatbot RAG yang akurat, yang konsisten untuk respon berbasis bukti dan rujukan dokumen resmi. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi untuk mengurangi beban staf dan proses manual. Dan yang ketiga untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa melalui respon cepat, yaitu untuk tersedia 24/7 dan rujukan ke dokumen resmi. Yang keempat untuk menyediakan referensi dokumen untuk audit dan kepatuhan sebagai buat mendukung bukti dan audit akademik. Dan yang terakhir ada fokus pada ketersediaan 24/7 dan quality evidence based answer. Itu untuk akses terus menerus dan jawab berbasis bukti. Nah, untuk sasaran proyek sendiri ada KPI kan, struktur untuk keberhasilan. Nah, fungsional, teknis, dan organisasional dengan implementasi singkat. Nah, ini ada di 0% untuk sasaran fungsional, memahami kurang lebih 50 intens, target pemahaman minimal 50 intens, akurasi informasi minimal 95%. Untuk akurasi informasi itu ada di 95%, recall itu di 90% dan availability ada di 99,5% dan penggunaan beban staff di 60% dan adopsi mahasiswa di 80%. Nah, catatan interpretatif singkat, angka ini disimpan sesuai raw connects, dampak disampaikan kualitas, fokus pada keadaan dan adopsi pengguna. Kalau untuk ruang lingkup dari cuti bersama ini, cuti akademik dan pengunduran diri ini, dia lebih kompeten utama untuk chatbot prosedur dalam monitoring UAT. Nah, jadi dia tuh lebih domain ke cuti akademik dan pengunduran diri dokumen SOP atau FAQ. Kemudian kemampuannya tuh kayak tanya jawab, multi-tone conversion, referensi dokumen resmi, dan untuk integritasnya sendiri dia tuh berbasis web interface untuk mahasiswa, dashboard admin untuk monitoring dan UAT, dan PLPRAG, irrigation, cooking, embedding, dan reval function generation qualitative. Ada batas, project, fungsi, dan kepatuhan. Nah, yang pertama itu untuk menetapkan ekspeksi fungsional dan legal untuk stakeholder. Nah, dia itu tidak mengubah data langsung di CA. Nah, jadi perubahan data harus melalui ya petugas yang berwenang. Kemudian tidak menangani transaksi finansial atau pembayaran karena pembayaran harus melalui kanal resmi finansial. Nah, tidak menangani sengketa akademik kompleks. Dia itu kasus yang memerlukan panel manusia dirujuk ke unit terkait dan tidak memberikan dokumen resmi bertanda tangan elektronik atau otomatis. Nah, dia itu hanya saran dokumen resmi dikeluarkan oleh para pejabat, kemudian chatbot hanya merekomendasikan langkah keputusan akhir oleh petugas atau mahasiswa. Jadi sistem itu memberikan panduan, bukan otomatisasi keputusan gitu. Kemudian ada deliverable proyek dokumen hingga sistem terdeploy. Jadi untuk daftar deliverable itu sesuai urutan pengiriman untuk proyek. Nah, yang pertama tuh urutannya project, charter, dan dokumen recruitment lengkap. Jadi dokumen itu harus inisiasi dan kebutuhan fungsional serta non fungsionalnya. Nah, yang kedua desain arsitektur sistem dan struktur direktori proyek. Jadi diagram arsitektur, komponen, dan program struktur kode. Nah, yang ketiga knowledge base dan RAG integration, indexing, retrieval generation. Itu alur data harus retrieval dan sampai ke augmented generation-nya. Nah, untuk chatbot API-nya dan antarmuka webnya, dashboard administrasi untuk monitoring. Nah, jadi endpoint API, UI pengguna, dan panel monitoring admin. Untuk laporan pengujian UAT, sistem terdeploy, dan dokumentasi operasional. Jadi hasil tes penerimaan pengguna, deploy SOP operasional. Nah, untuk metode pengembangan hybrid
agile dan waterfall. Nah, jadi perencanaan struktur full sprint scrum 2 minggu untuk pengujian cepat. Jadi perencanaan yang pertama ada perencanaan struktural, kemudian pengujian berkelanjutan serta development rencana dan sprint literasi 2 minggu kurang lebih, dan tuning RIG dan validasi. Kemudian ada siklus pengembangan AI terstruktur. Nah, jadi langkah praktis pemahaman bisnis sampai pemeliharaan berkelanjutan. Yang pertama ada business understanding. Nah, jadi definisi use case, identifikasi pemangku kepentingan, terdapat KPI bisnis dan keberhasilan. Yang kedua ada data occultation and processing. Jadi data atau OCR dia tuh untuk normalisasi, chunking, dan pendataan data untuk kesiapan model. Kemudian ada modeling, refer and generation, terus ada development, user acceptance testing, dan monitoring and maintenance. Nah, untuk manajemen proyek sendiri, peran tim dan alur komunikasi. Nah, peran utama tanggung jawab singkat dan jalur kolaborasi lintas unit. Nah, jadi yang pertama kan ada sponsor proyek nih, pemilik anggaran arah strategis. Nah, jadi dia tuh menetapkan prioritas dan menyetujui sumber daya. Nah, yang kedua ada product owner, dia tuh pemimpin produk dan prioritas backlog. Nah, dia tuh untuk menentukan fitur, nilai bisnis, dan urutan reels. Nah, yang ketiga ada project manager untuk pengolahan jadwal dan resiko sebagai koordinasi project, pelaporan chatness, dan mitigasi risiko. Ada AI atau NPL, engineer, pengembangan model, dan pipeline, dia tuh sebagai desain model, evaluasi performa, integrasi NLP. Kemudian ada back end and front end sebagai implementasi sistem dan UI. Ada di bagian API, database, antarmuka, dan pengguna. Ada DevOps and QI, infrastruktur dan kualitas sebagai CI atau CD, monitoring, testing otomatis. Kemudian ada kolaborasi lintas unit, ada akademik, ilegal, IT infra, registrasi mahasiswa untuk koordinasi persyaratan kepatuhan dan operasional. Dan yang terakhir ada komunikasi, responding cat, dan demo tiap spin. Dia tuh untuk memberikan laporan rutin ke sponsor dan demo hasil sprint. Nah, untuk key performance indication untuk chatbot akademik ini untuk merintik utama untuk kualitas keadaan dan adopsi pengguna. Jadi akurasi respon chatbot, kualitas jawaban, dan kesesuaian efisiensi. Kemudian ada latency system, API, dan end-to-end response time, dan availability system targetnya 99% uptime. Kemudian ada pengguna beban kerja staff dan tingkat CSRT mahasiswa, dan yang terakhir tingkat adopsi pengguna dan coverage sebagai indikator operasional. Nah, untuk desain arsitektur sistem chatbot RAG sendiri ada komponen in alur rival, augment, generation, dan struktur proyek. Nah, ada front end, ITI, generasi LLM, ada re-rank and context function, kemudian ada retrieval dan vector database, dan yang terakhir dokumen processing. Untuk manajemen resiko AI, teknis, dan organisasi sendiri, identifikasi resiko utama dan strategis migrasi operasional. Resiko teknis itu lebih ke allocation model dan penurunan performa retrieval. Kemudian untuk mitigasi organisasional, dia tuh copilot mode, pelatihan sosialisasi, feedback loop atau operasional. Dan resiko organisasionalnya resistensi staff dan rendahnya adopsi mahasiswa, serta mitigasi tekniknya untuk evidence based RAG, rekening, kemudian confidence, human in the loop, dan evidence attributional.
Nah, ketika penerimaan untuk UAT ke checklist terus untuk sertifikasi fungsional performa dan kepatuhan. Nah, dia itu ada yang pertama akurasinya minimal kan 90%, terus ada waktu respon end to end untuk teks berbasis RAG kurang dari 3 detik, kemudian ada ketersediaan operasional SLA 99,5%, serta sektor usability minimal 75 pada pengujian pengguna atau SU atau CSAT, dan logging dan audit trailing lengkap untuk setiap interaksi, dan ringkasan pemeriksaan akhir. Semua itu kriteria harus tercentang. Nah, untuk kesimpulan sendiri, yang pertama ada Chatbot RAG sebagai solusi strategis untuk konsentrasi informasi. Dia tuh meningkatkan keseragaman jadwal akademik, dan yang kedua menjawab masalah inkonsisten waktu respon serta beban kerja staf. Dia tuh mempercepat layanan dan mengurangi tekanan operasional. Kemudian ada layaknya diimplementasi dengan pengawasan manusia dan mekanisme audit untuk penerapan review manual dan log audit untuk akuntabilitas, dan rekomendasinya itu untuk implementasi bertahap mulai dari MVP lalu iterasi. Nah, untuk pendekatan bertahap untuk mitigasi resiko dan perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir untuk ringkasannya tingkatkan layanan sambil menjaga kontrol dan akuntabilitas untuk kombinasi otomatis efisien dan pemeriksaan manusia. Nah, untuk rekomendasi pengembangan integrasi, keamanan, dan peningkatan model, nah ini merupakan langkah eksekusi kontrak untuk implementasi API, keamanan, model, dan perusahaan domain. Ini ada rekomendasi-rekomendasinya, ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian mungkin cukup sekian presentasi mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kapita Selekta dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.